Alhamdulillah, Alhamdulillah ghafiril dhanbi wa in takathar bil dhunub, qabilit taubati liman yatub, syadidil iqabi inda qaswatil qulub. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, jabil katsir wa muyassirul asir wa mufarrijul kurub. Wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh, a'zamul makhluq wa asyraful mahbub. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq, nasil haqq bil haqq, al-hadi ila siratikal mustaqim, wa ala ali haqq qadri wa miqdaril azim. Amma ba'd, fa ya ayyuhal khadirun, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan yang baik ini, di hari yang penuh barokah ini, mari kita senantiasa berusaha dan selalu berusaha untuk dapat meningkatkan ketakwaan kita bersama kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala yang diperintahkan oleh Allah kepada kita bersama, sampai di mana kita mampu melaksanakannya, di samping menjauhi segala yang dilarang olehnya kapan dan dimanapun kita berada. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia itu tidak akan bisa lepas, tidak akan bisa menghindari dari dua kondisi atau situasi yang melingkupinya. Pertama, kondisi situasi yang sesuai dengan nafsu dan kesukaannya. Yang kedua, kondisi ataupun situasi yang tidak sesuai dengan nafsu dan kekuasaannya, kesukaannya. Dalam menghadapi dua kondisi macam ini, ada suatu sikap, suatu perilaku yang patut kita lakukan. Apa? Yaitu perilaku sabar. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat 10 yang berbunyi, innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah itu akan memenuhi orang-orang yang sabar itu pahala-pahala mereka dengan tanpa hitungan. Itu orang yang sabar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang dibacakan oleh Imam Ad-Dailami. Rasul mengatakan, al-imanu nisfan. Iman itu hanya ada dua aspek, ada dua bagian. Nisfun sabrun wa nisfun syukrun. Sebagian itu sabar, sebagian itu syukur. Itulah realita, merealisasikan keimanan yang ada di lubuk hati kita masing-masing itu, kata Rasulullah, bisa dibagi dengan dua sikap tadi, sabar, yang kedua adalah syukur.
Syekh Jamaluddin Ad-Dimashqi dalam kitabnya Mau'izatul Mu'minin, beliau mengelompokkan sabar itu menjadi dua kelompok besar. Kelompok yang pertama yaitu sabar. Beliau pertama mendefinisikan sabar. Menurut Syekh Jamaluddin, sabar itu ibaratun an sabati ba'isiddin fi muqabalati ba'isil hawa. Di sabar itu keteguhan motivasi-motivasi agama di dalam menghadapi motivasi-motivasi hawa nafsu. Kalau yang dominan itu motivasi agama, yang kokoh itu motivasi agama, maka itulah yang dikatakan sabar. Jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah SWT, situasi yang melingkupi kita itu oleh Syekh Jamaluddin ada dua persoalan. Satu adalah ma yuwafiqul hawa wa taba, sesuatu yang sesuai dengan hawa nafsu, sesuai dengan tabiat manusia. Dan semua manusia tidak senang ini. Contohnya kesehatan, keselamatan, harta benda, pangkat atau jabatan, banyaknya pengikut, ataupun banyaknya orang menolong dia. Ini contoh daripada suatu situasi yang tidak ada seorang pun yang benci dari situ, mesti sesuai. Di dalam hal ini kesabaran itu identik dengan kesyukuran di dalam menghadapi sesuatu yang sesuai dengan kesukaan kita, sesuai dengan nafsu kita. Caranya gimana? Yaitu menggunakan apa yang diberikan kepada Allah kepada kita semuanya itu, baik itu kesehatan, keselamatan, sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena nafsu itu kadang-kadang menginginkan untuk tidak melakukan itu. Oleh karena itu Allah memperingatkan di dalam surat Al-Munafiqun ayat 9. Allah berfirman, la tulhikum amwalukum wa auladukum an dzikrillah. Jangan sampai melalaikan kepada Anda semua harta-harta kalian, anak-anak kalian dari ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada lain contoh yang bagus apa yang disampaikan oleh Nabiullah Sulaiman alaihissalam ketika beliau itu mendapatkan sesuatu yang diingini, harta, beliau mendapatkan kekuasaan, beliau juga mendapatkan dan ilmu, beliau juga mendapatkan. Karena ilmu di masa Nabiullah Sulaiman luar biasa berkembangnya. Harta yang dibeli oleh Nabi Sulaiman juga luar biasa. Dan beliau juga raja di raja. Beliau mengatakan seperti yang difirmankan oleh Allah dalam surat An-Naml ayat 40. Apa kata Nabiullah Sulaiman? Hada min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfur. Semua yang diberikan Allah kepadaku ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menguji kita, menguji saya.
termasuk orang yang kufur. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada kisah yang menarik di dalam kasus ini, yaitu kisahnya Sa'labah. Sa'labah itu awalnya seorang sahabat yang beliau itu taat beribadah, taat mengikuti kegiatan-kegiatan Nabi, taat mengikuti taklimnya Nabi. Hanya saja rumahnya Sa'labah itu agak jauh, atau kondisi Sa'labah itu kurang beruntung. Dia tidak termasuk orang yang berada, rezekinya cukup. Suatu ketika Sa'labah itu mohon kepada Rasulullah supaya didoakan menjadi orang yang kaya, dengan harapan kalau nanti saya jadi orang yang kaya akan bisa berbuat lebih daripada apa yang saya lakukan sekarang ini. Ketika itu oleh Rasulullah sudah dikatakan, sudah cukup. Anda dalam posisi keadaan ekonomi macam itu dan keadaan Anda macam ini sudah cukup. Tapi Sa'labah kelihatannya maksa dan didoakan oleh Rasulullah. Ketika didoakan Rasulullah, doanya Rasulullah itu betul-betul mustajab. Karena dia diberi kambing itu beranak pinak, sehingga Sa'labah itu sibuk mengurusi kambing. Yang tadinya setiap waktu dia bisa sholat berjamaah, karena sibuk mengurusi kambing, akhirnya hanya waktu-waktu yang malam dia bisa mengambil sholat jamaah. Tambah lama ketika kambingnya tambah banyak, maka dia kesibukan mengurusi kambing itu juga sampai menyita waktu, sehingga dia tidak sempat untuk sholat jamaah. Hanya sholat Jumat saja dilakukan. Dan tambah banyak lagi sholat Jumat pun tidak bisa dilakukan, apalagi mungkin taklimnya Rasul. Sampai ketika ayat yang mewajibkan zakat itu turun, Rasulullah memutus putusan supaya menarik zakat pada Sa'labah itu. Ternyata Sa'labah juga tidak mau untuk membayar zakat itu. Sampai pada masa Abu Bakar diminta juga tidak mau, dan bapaknya pada masa Umar radhiyallahu anhu dan keadaan tidak mau zakat. Mungkin meninggalnya dalam keadaan subur dan meninggalnya tidak baik. Itu salah. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika ada sesuatu yang menyenangkan pada kita, yang sesuai dengan kesenangan kita, wujud sabar kita dan menggunakan sesuatu itu sesuai dengan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah an-naumus sani ma la yuwafiqul hawa wat tama. Sesuatu yang kondisi yang tidak sesuai dengan kesenangan kita dan tidak sesuai dengan tabiat kita, watak manusia tidak sesuai dengan ini. Nah, ini dibagi menjadi dua. Satu, malah ada tiga macam. Pertama, mayar tapi itu bil ikhtiyaril abd, sesuai dan terkait dengan usaha-usaha seseorang. Jadi dia contohnya apa? Oleh Syekh Jamaluddin ini sama dengan dirinya dicontohkan itu ibadah dan maksiat, melakukan ibadah dan menjauhi kemaksiatan. Jadi tidak ada tabiat orang itu senang melakukan perintahnya kecuali ditunjuk oleh Allah SWT. Karena inna sholata umpamanya, inna sholata lakabiratun wa inna lakabiratun illa alal khashi'in. Sholat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Jadi sifatnya sholat macam ini. Kalau harta, innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua
wa idza massahul khairu manu'a illa al-musallin alladzina hum fi sholatin da'imun. Ini harta. Manusia punya sikap haluha kesah. Kalau dia punya sesuatu yang baik, manu'a. Tapi kalau dia tidak mau mengeluarkan haknya, tapi kalau dia melakukan usaha yang tidak baik, dia itu selalu berkeluh kesah. Itu watak manusia. Ada sikap-sikap malas untuk sholat itu. Kalau zakat, ada sikap-sikap yang bakhil untuk mengeluarkan zakat itu. Kalau memang dia itu haji dan ziat, itu sikap keduanya. Kadang-kadang malas dan juga bakhil, sehingga dia bisa haji dan tidak bisa mau berjuang. Dan ini harus dilakukan. Oleh karena itu, ini membutuhkan kesabaran di dalam melakukan perintahnya Allah. Ini membutuhkan kesabaran. Demikian juga menjauhi larangan Allah juga membutuhkan kesabaran untuk bisa meninggalkan. Jamaah sholat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 90, dan ini ayat ini hampir setiap Jumat dibaca oleh khatib. Ini ada 3 hal yang harus dilakukan orang, 3 hal yang harus dijauhi oleh orang. Yang dilakukan, innallaha ya'muru bil adl wal ihsan wa ita'i dzil qurba. Ini 3 hal. Allah perintahkan untuk berbuat adil, berbuat baik, wa ita'il qurba, menghubungi kerabat. Ini suatu kebaikan dan ini harus dilakukan. Yang harus tidak dilakukan, wa yanha 'anil fahsya wal munkar wal baghi. Dan Allah melarang seseorang untuk berbukan fahsya, keji, zina, wal munkar, persoalan yang munkar, wal baghi, dan usaha yang melanggar aturan. Ini harus dilakukan. Dan untuk melakukan ini dan menghindari itu butuhkan perilaku orang, ikhtiar. Jadi ini berkait dengan kelakuan kita, usaha kita. Kalau kita mau melakukan kewajiban akan baik, membutuhkan kesabaran. Menjauhi larangan itu juga membutuhkan kesabaran. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ada sesuatu yang terkait. Yang pertama itu sesuatu yang tidak sesuai dengan kesenangan orang dan tidak sesuai dengan tabiat orang. Ini yang satu, ada yang terkait dengan usaha seseorang. Ada yang tidak terkait dengan usaha seseorang, tetapi orang itu dengan ikhtiarnya bisa menolaknya. Di sana dicontohkan seperti seseorang disakiti oleh orang. Yang orang itu mungkin di luar kemampuan dia orang menyakiti, dizolimi orang. Ini kadang-kadang sesuatu yang datangnya itu, ya jelas persoalan tidak menyalahkan kita, tapi datangnya orang mendzolimi kita kadang-kadang di luar kemampuan kita, tapi kita bisa menolaknya. Ini sebagaimana oleh Allah seperti contohkan dalam ini sabarnya apa? Wasbir ala ma yaqulu wahjurhum hajran jamila. Usaha kita tolak. Kita tahu kita tolak dengan baik. Wasbir, sabarlah kalian. Di ala ma yaqulu, tentang atas apa yang dikatakan oleh mereka. Mungkin mereka mengatakan sesuatu yang menyakiti hati Anda. Oleh karena itu, wahjur, tinggalkan mereka. Hajrun jamila, dengan meninggalkan yang baik. Kalau kita bisa membalas, itu juga Allah mengatakan, fa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bih. Tapi wala in sabartum lahu khairul lisabirin. Kalau kamu mampu membalasnya, maka balasnya, tapi sesuai dengan perbuatan mereka. Bimithli ma uqibtum bih,
Tapi kata Allah, wala in sabartum, kalau mau sabar Anda, fa huwa khairul lisabirin, maka perbuatan sabar itu lebih bagus bagi orang-orang yang sabar. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah SWT, Rasulullah pernah bersabda kepada Uqbah bin Amir. Kata Rasulullah begini, ya Uqbah, sil man qata'aka, wa'ati man haramaka, wa'fu man dhalamaka. Luar biasa. Baik Uqbah, hubungi, komunikasi, jalin komunikasi terus orang-orang yang memutuskan hubungan pada Anda. Mereka sudah memutuskan hubungan demi Allah. Kata Rasulullah, sil, hubungi terus, jalin komunikasi terus, walaupun dia tidak berkenal atau dia itu memutuskan hubungan. Wa'ati man haramaka, beri sesuatu yang pada orang yang selalu menghalangi kepada kamu, tidak pernah memberi kepada Anda, tapi beri dia terus menerus. Kata Rasulullah, wa'fu man dhalamaka, maafkan orang yang telah menzalimi kepada Anda. Ini memaafkan adalah ikhtiar. Orang menzalimi di luar kemampuan kita. Ini yang kedua. Jadi ada sesuatu yang datangnya di luar kemampuan kita, tapi kita mensikapinya bisa dengan sesuatu ikhtiar kita. Kalau kita bisa mensikapi dengan baik, itu termasuk kesabaran. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, sesuatu yang tidak sesuai dengan hati kesenangan seseorang dan tabiat seseorang adalah ma la yadkhulu tahta hasril ikhtiyar. Di sesuatu yang tidak masuk dalam kemampuan ikhtiar seseorang. Di suatu datangnya itu orang kita tidak bisa menghindar. Dicontohkan di sana kalmasoib, seperti musibah-musibah. Mungkin di Indonesia banyak, karena di Indonesia itu katanya sebagai supermarketnya musibah, semua ada di kita. Kemungkinan ada. Satu, tsunami bisa terjadi di Indonesia. Di luar kemampuan kita. Ilmuwan tidak bisa memprediksi, cara mencegahnya nggak bisa. Tsunami. Dan kalau datang juga tidak bisa menghindar. Pasti kan. Yang kedua, gempa bumi. Di negara kita tempatnya gempa bumi, sering gempa bumi. Ini kalau datang, kita juga tidak bisa menghindarkan. Kemudian yang ketiga, angin puting beliung, angin ya. Kita tidak bisa menghindar kalau datang. Ya pasti datang, akan mengenal siapapun dia. Ada gunung meletus, nah ini. Bahkan di dalamnya dicontohkan itu meninggalnya sang kekasih, meninggalnya orang yang kita cintai, meninggalnya tokoh kita, meninggalkan orang yang melindungi kita, umpamanya. Ini kita tidak bisa menghindar karena mati dan hidup itu apa kata Allah Subhanahu wa taala. Di dalam mensikapi ini kita harus berpikir. Mungkin ada hikmahnya. Hikmahnya apa? Ini adalah menunjukkan keperkasaan Allah. Allah itu kalau sudah berkehendak pasti terjadi. Oleh karena itu kita sebagai hamba yang begitu lemah, maka kita wajib bagi kita tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah memerintahkan A, kerjakan itu. Kalau Allah itu melarang B, jauh itu, karena itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau apa yang datang ini terima, karena itu adalah qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Ridho bil jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang kadang-kadang sesuatu yang datang itu tidak enak. Tidak enak di hati seseorang yang
Tapi ketidakenakan itu belum tidak berarti Allah benci kepada kita. Ada suatu hadis mengatakan ini kan, idza ahabballahu 'abdan ibtalahu liyasma' tadarru'a. Kalau Allah itu mencintai seseorang, maka Allah mencoba seorang itu. Apa tujuan? Allah ingin mendengarkan tadarru'nya, keluh kesahnya orang tadi kepada Allah bagaimana. Itu diingini oleh Allah. Kalau keluh kesahnya kepada Allah, Allah akan senang pada orang itu. Ini bisa kita analogkan. Ada seorang ibu atau mungkin ibu atau wanita ini melihat seorang anak yang anak itu lucu. Anak itu lucu, tidak pernah menangis, bersih. Ini lucu-lucunya anak masih kecil. Ini terus oleh orang tua dicubit. Karena apa? Anak kok tidak pernah menangis, dicubit. Ketika anak itu menangis, sang ibu senang atau orang perempuan tadi senang mendengar tangisnya sang bayi tadi. Dia senang. Jadi terus apalagi sang anak mengatakan ibu kata itu, dia senang. Jadi ini cubitan itu tidak menunjukkan rasa benci, tidak, tapi rasa sayang terhadap anak itu. Hanya saja ingin sayang tadi. Ini kalau menurut pandangan si anak, ya tentu menyakitkan, tapi pandangan yang mencubit itu menyenangkan. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab pada kisah, mungkin kisah ini sering terjadi. Ini kisahnya Ummu Sulaim. Beliau itu adalah istri dari Abu Talha. Suatu ketika Abu Talha itu pergi untuk berdagang atau jauh lama. Kemudian Ummu Sulaim itu punya anak, dan anaknya itu sakit sampai meninggal dunia. Kemudian diurus oleh Ummu Sulaim, dimakamkan sendiri karena ayahnya jauh. Ketika ayahnya itu datang, suami datang, kemudian Ummu Sulaim itu bersikap yang luar biasa. Dia berhias yang luar biasa, bersih yang tidak sesuai dengan kebiasaannya. Sehingga Abu Talha ini sang suami ya dijamu, dihadapi dengan suatu ramah dan luar biasa. Sampai malam kemudian dihidangkan makanan sampai kumpul. Setelahnya dia mengatakan hubungan. Kemudian Ummu Sulaim setelahnya tahu sang suami puas. Si Ummu Sulaim itu mengatakan, wahai tuan atau wahai suami, bagaimana pendapat Anda kalau ada seorang tetangga itu menitipkan barang ke tetangganya, kemudian ketika sang tetangga yang menitipkan itu datang meminta barang itu, ternyata yang tidak boleh, jangan mereka marah. Apa kata Abu Talha? Itu sikap yang tidak bagus. Nah, demikian juga wahai Abu Talha, suamiku, ini anak kita, ini kan titipannya Allah. Beberapa hari yang lalu titipan itu dipanggil oleh Allah, diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu sikap kita yang harus itu, jangan kita marah seperti karena Anda mengatakan kalau titipan diambil kok yang menitip itu marah, itu tidak baik. Maka kita harus berridho karena itu miliknya Allah, dipanggil oleh Allah Subhanahu, diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Abu Talha itu sadar. Ketika pagi beliau menghadap pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diucapkan selamat oleh Rasulullah. Selamat yang tadi malam bermalam pengantin baru karena berhubungan itu dibalas selamat oleh Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Inilah sikap menerima, ridho akan qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Lebih dari itu, kata ba'dul arifin, sudah kita mengatakan yang terakhir bisa mahabbah, bisa cinta senang kepada lima sholabi maula, apa yang diperbuat oleh Allah kepada dirinya semua senang, jadi semua optimis. Apapun yang diperbuat oleh Allah kepada kita itu kita bisa senang. Itulah derajat yang luar biasa. Mudah-mudahanlah Allah memberi petunjuk kepada kita, Allah bisa menolong kepada kita, bisa bersikap yang benar sesuai dengan apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukur lahu ala taufiqih wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'd, fa ya ayyuhal khalilun usikum wa iyaya bittaqwallah. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada fi binafsi wa sanna bi malaikatil musabbihati bi qudsi wa lam yazal qailan alima. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wardallahu ma'al khulafa'ir rasyidin Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyatis sahabah wa tabi'in wa tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Warda anna ma'akum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat wa ghafirud dhunubi wal khati'at. Rabbana dhalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma dfa' anna al-wala wal bala wal waba wal fahsya wal mihan wal fitan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khassa wa min buldanil muslimina 'amma innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum wassalam